Assalamualaikum Gan. Tahun 1828, waktu itu Mimin belum lahir, lahirlah seorang anak yang diberi nama Manikarnika. Dilahirkan di Ghat Varanasi, dibesarkan oleh Peshwa Bajirao II di Bitor. Sejak kecil, Manikarnika sudah diajari pencak silat dan bermain pedang Gan. Suatu sore Gan, Diksiji, menteri dari kerajaan Janji, beserta rombongannya naik jaran keliling sore-sore. Niat hati mau beli gorengan tempe di Makwalijo. Tanpa sengaja Diksiji melihat seorang gadis yang sedang menaklukkan harimau. Yang konon katanya harimau ini sedang meresahkan warga sekitar. Harimau ini tidak dibunuhkan, cuma dipanah bius agar bisa dipindahkan di tempat aslinya. Dari situ Diksiji mulai kepo siapa sebenarnya wanita tersebut. Diksiji kemudian mampir di kediaman Manikarnika alias Manu di Bitor, dan kebetulan si Manu sedang berlatih bermain pedang. Manu saat itu sedang melawan beberapa orang yang mengeroyoknya, namun dengan mudahnya Manu mengalahkan orang yang mengeroyok tersebut. Diksiji tambah jatuh hati dengan si Manu dan berniat melamarnya. Oleh bapak angkatnya, lamaran tersebut diterima. Di kerajaan Janji, berita tersebut disampaikan oleh Diksiji ke ibunda ratu dari Raja Janji yang bernama Gangadhar Rao, yang kebetulan saat itu Gangadhar Rao jomblo tulen. Ratu ingin menikahkan putranya karena desakan Kompeni Inggris yang ingin menguasai kerajaan Janji jika raja tidak mempunyai ahli waris Gan. Cus gak pakai lama, setelah lamaran raja langsung dikawinkan dengan Manu dan disaksikan oleh rakyatnya Gan. Dihadiri pula orang-orang penting istananya dan dari perwakilan Kompeni Inggris. Manu selanjutnya mendapat gelar Gan menjadi Laksmibai, ratu dari Janji. Di sisi lain Gan, Sadashiv Rao, masih dulur dari Raja Gangadhar Rao, ternyata diam-diam bersekutu dengan Kompeni Inggris. Sadashiv Rao dihasut oleh Kompeni bahwa sebenarnya anaknya lah calon Raja Janji selanjutnya, bukan keturunan Gangadhar Rao, dan oleh Inggris dibujuk agar meracuni Gangadhar Rao dan anaknya sehingga tahtanya akan turun ke keturunan anak Sadashiv Rao. Suatu hari Kapten Gordon berniat berkunjung ke kerajaan Janji bersama pasukannya. Kompeni yang terkenal beringas membuat rakyat Janji kalang kabut. Siapa saja yang menghalangi jalan Kompeni bakal dihukum, dikeplak dan ditabok. Kompeni selain terkenal beringas juga gila hormat Gan. Kerajaan manapun yang dijajahnya harus tunduk dan patuh, termasuk Raja Gangadhar Rao yang membungkuk memberi hormat ke Kapten Gordon. Tetapi sebaliknya Laksmibai malah enggan hormat ke Kompeni Gan. Melihat Laksmibai tidak hormat ke Kapten Gordon Gan, Kapten Gordon pun berkata, seharusnya you hormat ke ik dan membungkuk ke ik. Laksmibai pun menjawab, wegah aku rasudi hormat ke kue. Kapten Gordon pun balik menjawab, suatu saat you bakal ik usir dari istana you. Setelah mengancam, Kapten Gordon pun pergi dari Janji bersama pasukannya Gan. Pernah suatu ketika pasukan Kompeni merampas secara paksa anak sapi milik teman akrab Laksmibai yang nantinya akan digunakan untuk pesta-pesta bakar sate. Mendengar berita tersebut, Laksmibai naik darah dan bergegas menemui Kompeni tadi dengan naik jaran. Kompeni yang mengetahui Ratu Janji datang langsung kebakaran jenggot dan ciut nyali. Alhasil mereka diceramai habis-habisan. Kompeni hanya bisa diam dan anak sapi pun berhasil dibawa baik oleh Laksmibai. Dengan naik jaran, Laksmibai langsung memberikan anak sapi yang dirampas Kompeni ke teman baiknya. Penduduk yang melihat kejadian tersebut Gan merasa haru dan senang. Sebagai ucapan terima kasih,
para penduduk Jhansi menghibur Laksmibai dengan nyanyian dan tarian, salah satunya tarian goyang keboy kan. Selain goyang keboy, diselingi juga goyang ubur-ubur kan dan goyang patah-patah. Ratu Laksmibai pun senang, bahkan ikutan juga goyang dalam tarian tersebut dengan goyang gergaji. Di tengah goyang gergaji, Ratu Laksmibai tiba-tiba merasa pusing dan mau geblak kan. Ibunda Ratu dikejutkan ketika mendengar kabar bahwa mantunya Ratu Laksmibai sedang joget-joget dan goyang-goyang bersama rakyat biasa, dan itu merupakan hal yang tidak pantas. Ibunda Ratu pun menemui Raja Gangadhar Rau dan berkata, "Susulen bojomu kui sing lagi joget-joget, gowo balik, gak pantes le." Raja berkata, "Siap mak." Pesta terhenti seketika ketika Ratu Laksmibai mau jatuh. Setelah ada dukun beranak, anggap saja namanya Mak Tukiem, yang memeriksa, ternyata Ratu Laksmibai sedang hamil kan. Kebetulan juga raja sudah nyampe di lokasi. Mengetahui kabar tersebut, raja pun senang karena akhirnya kerajaannya mempunyai keturunan. Raja pun memeluk Laksmibai kan. Gak pakai lama, Laksmibai pun melahirkan seorang anak laki-laki. Melalui perjuangan yang sulit, akhirnya anak itu pun keluar ke dunia dan lahir dengan selamat dan berbunyi oek oek. Raja pun menyambutnya dengan sukacita dan anak tersebut diberi nama Damodar Rau. Raja mengundang company agar ikut andil dalam upacara selamatan anaknya kan. Namun company dengan banyak alasan yang intinya wegah mau menghadiri acara tersebut. Laksmibai yang terkenal pinter mensekakmati setiap alasan company sampai akhirnya company mau mengikuti perintah Laksmibai kan. Upacara selamatan anak dari Raja Gangadhar Rau dan Laksmibai berlangsung resmi dan meriah. Bahkan sempat diarak keliling istana naik gajah dikawal pasukan Jhansi dan pasukan company kan. Dirasa ada kesempatan, Sadashiv Rau mulai melancarkan aksinya memberikan racun ke minuman dengan menyuruh pembantu pembawa air suci yang nantinya akan diminum raja dan anaknya. Usaha Sadashiv Rau berhasil kan. Racun itu pun mulai bekerja perlahan-lahan tapi pasti. Suatu ketika raja tiba-tiba batuk dan mulai muntah darah. Laksmibai yang khawatir kondisi raja mencoba menenangkan raja dengan menaruh Damodar Rau di kasur. Namun di luar dugaan, Damodar Rau diam membisu dan tidak menangis. Ternyata Damodar Rau pergi selamanya. Sontak raja dan Laksmibai kaget setengah hidup kan. Kepergian Damodar Rau membuat stres seluruh isi istana kan. Tidak terkecuali Ibunda Ratu menangis sejadi-jadinya dan memukul-mukul kepala botaknya. Termasuk juga raja sedih berat, termasuk Laksmibai stres berat kan. Raja memberitahu Laksmibai agar segera mengadopsi anak karena company sudah mengancam akan mengambil alih Jhansi jika tidak ada pewarisnya. Company secara terbuka mendatangi Jhansi dan mengultimatum bahwa Jhansi akan diambil alih oleh company jika Jhansi tidak mempunyai ahli waris, dan sesuai tradisi ahli waris akan jatuh ke keturunan Sadashiv Rau. Mendengar hal tersebut, Sadashiv Rau tersenyum bahagia dan nyengir 5.000. Namun belum 5 menit nyengir, harapan Sadashiv Rau ambyar ketika ada seorang anak dari menterinya yang bernama Anand Rau dan mengira Laksmibai ibuke. Laksmibai pun senang dan akhirnya raja mengumumkan bahwa mulai saat ini mengadopsi Anand Rau dan mengubah namanya menjadi Damodar Rau dan menjadi pewaris sah Jhansi selanjutnya. Mendengar pernyataan tersebut,
Sadasi perahu pun marah, ngedumel, mangkel, dan jengkel. Akhirnya kemarahan Sadasi perahu meledak dan tidak dapat dibendung lagi. Sadasi perahu hendak membacok Raja Gangadhar Rao, namun berhasil ditahan oleh para pengawal istana. Sadasi perahu berkata, "Seharusnya kalau anakmu mati Kang, anakku sing dadi pewaris tata, bukan malah saenake dhewe ngadopsi gitu." Raja pun berkata, "Slow Kang, ente kurang ngopi, dolanmu kurang adoh. Sekarang ente harus tunduk sama peraturan di sini. Aku iki rajamu." Dibentak raja, Sadasi perahu langsung diem dan tunduk. Raja pun selanjutnya menyuruh Sadasi perahu tunduk dan patuh kepada Ratu Jhansi. Namun di luar dugaan, Sadasi perahu langsung ngamuk dan berkata, "Moh, aku rasudi tunduk dan patuh pada ratu." Sadasi perahu pun selanjutnya pergi meninggalkan istana. Raja pun langsung berkata, "Pergi kau Sadasi perahu dan jangan pernah balik lagi ke sini." Sadasi perahu pun berkata, "Oke." Beberapa bulan kemudian, penyakit raja tambah parah akibat diracun Sadasi perahu. Hingga suatu ketika, raja pun menghembuskan nafas terakhir. Laksmibai hanya bisa menatap dengan sedih dan diam. Di masa berkabung, Ibunda Ratu menyuruh Laksmibai agar dibotak pelontos kepalanya sebagai tanda kalau dia sudah janda. Namun Laksmibai menolak dan berkata bahwa ia diamanatkan suaminya untuk segera membebaskan Jhansi dari penjajahan Inggris. Laksmibai bahkan bersumpah di hadapan dewan dan menteri kerajaan Jhansi. Mendengar berita Laksmibai memimpin Jhansi, Company kebakaran jenggot dan merencanakan mengambil paksa Jhansi dan mengusir Laksmibai dari istananya. Suatu malam, Kapten Gordon bersama ribuan anggotanya menyerbu masuk dan mengepung Jhansi. Kapten Gordon beralasan bahwa pengambil alihan kerajaan Jhansi karena perintah kerajaan Inggris. Laksmibai pun dipaksa keluar dari kerajaannya sendiri dan secara resmi Jhansi menjadi bagian dari jajahan kerajaan Company Inggris. Kapten Gordon mulai sedikit mangkel. Ternyata Laksmibai disambut baik oleh rakyatnya. Pemberontakan pertama dimulai dari Barakpore menuju Lucknow, berlanjut ke Jhansi yang dipimpin Sangram Singh, menyerang markas besar dan membunuh Kapten Gordon, dan juga berupaya membunuh anak dan istri para prajurit Inggris. Namun pembantaian anak dan istri prajurit oleh pemberontak berhasil dicegah Laksmibai. Sangram Singh sempat protes karena Company dinilai terlalu kejam. Laksmibai berkata, "Kalau kamu membantai, kamu gak ada bedanya sama Company." Laksmibai berseru agar segera menduduki kembali Jhansi dan segera mengusir Company dari bumi India. Para pemberontak pun menyambut gembira ajakan tersebut. Mendengar Jhansi kembali diduduki oleh Laksmibai, Company kembali lagi kebakaran jenggot. Di sisi lain, Sadasi perahu yang sakit hati memperkeruh suasana dengan membantai banyak wanita dan anak-anak Inggris dan membuat seolah-olah kejadian tersebut perbuatan dari Laksmibai. Sadasi perahu mengompori Company agar membunuh Laksmibai. Pihak Company selanjutnya mengutus Kapten Huckross yang terkenal ahli perang untuk menaklukkan Jhansi. Pihak Company mengultimatum Laksmibai kembali agar menyerah, namun ditolak mentah-mentah dan Jhansi siap melawan Company di medan pertempuran sampai titik darah penghabisan. Ternyata Jhansi kekurangan pasukan tempur. Selanjutnya Laksmibai menyemangati para ibu-ibu, emak-emak dan para gadis agar mau bertempur melawan Company. Ajakan tersebut disambut baik dan penuh semangat perjuangan.
Laksmibai turun langsung melatih para ibu-ibu, emak-emak, janda muda, dan para gadis agar mempunyai skill bertarung menghadapi penjajahan Company Gan. Di kedua belah pihak mengatur strategi peperangan Gan, baik dari pihak Company ataupun pihak Janji sama-sama mengatur strategi pertempuran. Hari pertempuran pun tiba Gan. Serangan itu dipimpin langsung oleh Kapten Hugros. Serangan pertama dilakukan oleh Company dengan tembakan meriam, namun gak ngefek karena tembok Janji yang terlalu tebal. Dan sebaliknya, serangan balasan oleh Janji berhasil menghancurkan satu kompi meriam Company Gan. Dirasa serangannya gak ngefek Gan, Jenderal Hugros memerintahkan agar menyerang dari depan kuil yang posisinya di depan benteng Janji, yang otomatis membuat Janji tidak akan berani menyerang balik karena akan menghancurkan kuil tersebut. Dalam keadaan darurat, Laksmibai pun memimpin langsung peperangan terbuka Gan, yang tujuannya menghancurkan kompi meriam yang posisinya pas di depan kuil, agar selanjutnya pasukan Laksmibai leluasa menyerang Company dari atas benteng Gan. Usaha Laksmibai berhasil Gan. Beberapa meriam yang posisinya berada di depan kuil berhasil dihancurkan. Selanjutnya kita nonton mereka sedang berperang dan bertarung Gan, adu meriam. Dalam serangan itu, Laksmibai berhadapan langsung dengan Kapten Hugros dan mereka bertarung di atas jaran. Namun Laksmibai yang ahli pencak silat berhasil menggebuk Kapten Hugros dan jatuh dari kudanya. Selanjutnya Laksmibai menyeret Kapten Hugros agar tewas terseret. Namun Kapten Hugros berhasil lolos dari maut dan membuatnya trauma berat Gan. Lagi-lagi Sadashiv Rao membuat ulah dengan membocorkan kelemahan benteng Janji Gan. Sadashiv Rao memberikan peta terlemah agar pasukan Company dengan mudah menghancurkan dan membobol tembok Janji Gan. Mendapat informasi tersebut, pihak Company tidak menyia-nyiakan. Dengan meriam super besarnya, pihak Company pun langsung dengan sigap menyerang tembok Janji dan mengincar kelemahan tembok tersebut dan duar. Bagian terlemah dari benteng Janji akhirnya jebol Gan. Laksmibai pun bingung, kaget, dan kalang kabut. Pasukannya langsung dengan sigap menghadang Company yang sengaja masuk menyerang melewati lubang tembok tersebut. Pertempuran antara Company dan Janji berlangsung sengit dan dari pihak Company berhasil membunuh Gaus Baba, orang kepercayaan Laksmibai Gan. Dalam pertempuran itu Gan, Jalkari, teman baik Laksmibai, mengorbankan dirinya dengan bom bunuh diri dan melukai banyak perwira Inggris. Dalam serangan tersebut Gan, Company berhasil menguasai Janji dan membuat Laksmibai kabur menuju Kalpi. Di sana dia bertemu Tantia Tope dan mengajak Tantia dan pasukannya serta sekutu-sekutunya bergabung memerdekakan India. Ajakan tersebut disambut baik dan didukung 100% Gan.
Di sisi lain Gan, Sahdashiv Rao merasa kecewa terhadap company karena dinilai serangannya terlalu barbar dan brutal, yang mengakibatkan banyak kehancuran kerajaan Jhansi dan tidak ada kesempatan baginya menjadi raja di Jhansi karena kerajaannya sudah hancur lebur dan penduduknya banyak yang tewas. Sahdashiv Rao meminta bagian ke company agar diberi istana jajahan company, namun ditolak mentah-mentah dan justru Sahdashiv Rao ditangkap dan digantungkan. Di sisi lain Gan, kerajaan Gwalior ternyata rajanya bersekutu dengan company Inggris dan merencanakan ingin menangkap Laxmi-Bai. Secara satria, Laxmi-Bai pun langsung mengunjungi Gwalior Gan. Raja Gwalior pun merasa senang karena dirasa Laxmi-Bai menyerahkan dirinya agar bersedia ditangkap Gan. Namun di luar dugaan, justru Laxmi-Bai berorasi dengan berapi-api dan memotivasi pasukan Gwalior agar mau bertempur untuk memerdekakan India Gan. Mendengar rakyatnya mendukung Laxmi-Bai Gan, Raja Gwalior pun mumet kalang kabut dan pusing tujuh keliling. Selanjutnya Laxmi-Bai pun mengusir Raja Gwalior. Baginya Raja Gwalior tidak pantas menduduki kerajaan Gwalior karena membantu company, bukan justru mengusir company. Kapten Hugros pun memerintahkan untuk menyerang Laxmi-Bai untuk yang kedua kalinya Gan. Pertempuran secara besar-besaran kali ini terjadi Gan. Pertempuran antara rakyat India yang dipimpin langsung oleh Ratu Laxmi-Bai melawan pasukan company yang dipimpin langsung oleh Kapten Hugros. Pertempuran di kedua pihak berlangsung sengit Gan. Selanjutnya kita nonton mereka bertempur. Dalam pertempuran itu Gan, Kapten Hugros memerintahkan anak buahnya agar mengurung Ratu Laxmi-Bai, dan Ratu Laxmi-Bai pun berhasil dikurung dengan kobaran api dan berhasil dilumpuhkan dengan ditembak. Menghindari dirinya ditangkap, Ratu Laxmi-Bai pun mengorbankan dirinya dengan membakar dirinya di tengah kobaran api. Perjuangan Ratu Laxmi-Bai pun dikenal sampai sekarang. Tamat.